Naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali, kiri kanan. Antum lihat. Shalom para sahabat. Kemarin di Twitter itu sempat trending lagu Anak Murtad. Lalu saya mencari kenapa menjadi trending. Lalu saya menemukan sebuah video cuplikan dari seorang ustadz yang membahas lagu Balonku Ada 5 dan Naik-naik ke Puncak Gunung. Maka kali ini saya ingin curhat kepada Pak Ustadz. Nah, tapi untuk para sahabat sebelumnya silakan disaksikan dulu video ini ya. Apakah jika kita mengikuti sistem demokrasi dalam bernegara merusak ketauhidan? Jelas. Ikhwan, demokrasi itu ialah sistem yang diambil dari sekuler. Sekuler itu memisahkan antara kehidupan dunia dengan agama, yang melahirkan pemisahan peran agama ke dunia. Agama cuma ngurusin ritual yang parsial dan hanya masalah-masalah individual. Tidak boleh dibawa pada masalah-masalah yang sifatnya sosial. Sehingga mereka mengatakan agama itu adalah masalah individual, bukan masalah kolektif sosial. Masing-masing. Sehingga untuk menetapkan kebenaran dasar demokrasi, suara rakyat, suara Tuhan, itu aja sudah cukup. Nggak usah mendengar suara Tuhan yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, Taurat, Injil, Kitab Suci. Karena suara rakyat itu sudah pesan-pesan yang diilhamkan Allah ke dalam hati orang tersebut. Lah kalau begini Pak, kira-kira gimana antum? Rakyat mana? Tapi sekarang seluruh manusia sudah tenggelam pada hiruk pikuk demokrasi, pembenaran demokrasi, hanyut dalam arus demokrasi. Padahal sampai hari ini individu, masyarakat, negara belum mendapatkan kebaikan dari demokrasi, kecuali sing gede gemuk, sing kecil dikurusi. Demokrasi. Ini kan gitu. Sing gede gemuk, sing kecil dikurusi. Ya, rakyat kecil kan kurus sekarang. Iya. Diperes. Tapi nggak dikasih hak. Peres pajaknya. Itu yang terjadi. Demokrasi. Sing gede gemuk, sing kecil dikurusi. Yang paling berbahaya lagi, bebas berpendapat, berkumpul, berserikat. Yang dasar mereka dari rakyat kepada rakyat untuk rakyat. Muter. Siklus berantai seperti teori IPA. Ayam makan jagung. Jagung jadi kotoran. Kotoran dibuat pupuk, tumbuh jagung lagi, dimakan ayam lagi. Itu saja, nggak ada Tuhan, nggak ada Allah, nggak ada agama. Karena ayam itu lahir dari jagung. Gimana enaknya nih? Kan gini ya, manusia melahirkan dibuat pupuk jagung, jadi jagung dimakan ayam, ayam dimakan manusia. Itu muter. Itu teori apa di matematik? Apa namanya Mas? Iya, subhanallah. Jadi mulai Darwin, rantai makan, semuanya ini sebetulnya teori-teori sekuler, ingin menjauhkan orang dari agama. Dan ini wajar. Coba bayangkan Pak, berapa abad, berapa ratus tahun teori Darwin ini salah dibiarkan menjadi ilmu pengetahuan. Coba bayangin, demi suatu
ideologis untuk menjatuhkan Islam. Dan di Indonesia juga kan banyak kan, antum nggak berasa. Contoh, anak-anak kecil sejak umur TK aja sudah dilatih untuk benci Islam. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Yang meletus balon apa? Hah? Yang meletus apa? Ijo. Hatiku sangat kacau. Loh, Islam itu bikin kacau aja. Tinggal 4 pegang erat-erat. Apa? Merah, kuning. Apalagi nyanyi yang jelas-jelas mengajak untuk membenarkan ajaran Kristen. Naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali, kiri kanan. Antum lihat Messi ketika berhasil nembak bola. Iya. Ya, kulihat saja banyak pohon apa? Nah, kenapa cemara? Padahal di Sumatera banyak pohon sawit. Apalagi di Jawa pisang. Dan cemara itu pohon imporan, nggak banyak. Lihat, ditanamkan untuk mencintai pohon cemara, pohon Natal, dibiasakan untuk beribadah. Naik. Nah, setelah tadi kita itu memperhatikan, menyimak video cuplikan yang saya tampilkan itu, kali ini saya tidak ingin berkomentar panjang lebar, tapi saya justru ingin curhat kepada Pak Ustadz. Pak Ustadz, boleh curhat ya terkait dengan videonya Bapak itu, penjelasan Bapak. Pertama, kok Pak Ustadz itu kok memprihatinkan banget ya jadi Ustadz ya. Apakah memang seperti itu Ustadz? Kualitas pembahasan atau pokok pemikirannya apakah hanya sebatas itu? Benar-benar sangat memprihatinkan. Karena pertanyaan di awal itu terkait dengan demokrasi, ya kan? Dan demokrasi ini sudah lama diberlakukan di negara kita ini. Lalu kaitannya dengan lagu Balonku ada 5 dan naik-naik ke puncak gunung itu apa Pak Ustadz? Dan apa kaitannya dengan Kristen gitu? Apa Pak Ustadz tidak tahu kalau pengarang lagu Balonku ada 5 itu adalah Pak Abdullah Totong Mahmud? Atau lagu naik-naik ke puncak gunung itu dikarang oleh Ibu Sud? Dan mereka-mereka itu adalah orang Islam loh, agama Islam, bukan orang Kristen. Lalu dari mana lagu itu bisa menjadi bagian dari pengajaran untuk anak-anak sejak kecil terkait dengan pengajaran iman Kristen? Saya merasa Bapak itu, aduh kok sampai segitunya ya, kok sampai memprihatinkan, miris loh Pak Ustadz melihat Bapak itu. Apalagi melihat jemaah atau antum-antum yang hadir di sana, mereka tertawa. Saya nggak tahu mereka itu tertawa karena mereka paham atau karena mereka menertawakan kebodohan Bapak. Ini curhat saya yang pertama. Kemudian yang kedua, curhat kedua untuk Pak Ustadz, yaitu saya memang bangga seketika. Bangga ini khusus untuk para sahabat kaum muslim yang berpikir, yang punya otak untuk berpikir. Kalau mereka berpikir, saya yakin mereka akan mempertanyakan Bapak. Dan jangan salahkan jika banyak umat muslim yang akhirnya murtad karena pengajaran seperti ini. Karena pengajaran yang Bapak sampaikan itu tidak lebih hanya berisi penghinaan, ujaran kebencian terhadap Kristen, padahal itu sama sekali tidak ada kaitannya gitu ya. Maka saya bangga karena dengan cara seperti ini Pak Ustadz akan semakin menghilangkan jemaah. Saya bangga akhirnya banyak para sahabat kaum muslim yang akhirnya menemukan jalan kebenaran, pengajaran yang benar. Semoga kebanggaan saya ini terwujud ya, semoga kebanggaan saya ini terwujud. Nah, satu pesan untuk semua para sahabat kaum muslim. Ini memang video pembelajaran buat kalian para sahabat kaum muslim. Kita tahu Indonesia ini mayoritas Islam, di mana sosok ustadz, kiai atau apalah itu sungguh sangat dihormati. Kita boleh menghormati karena kita menganggap mereka adalah panutan, mereka adalah teladan bagi kita. Tapi jika mereka memberikan contoh yang tidak benar, apakah kita harus mengikutinya? Ya, apakah kita harus mengikutinya? Ini harus
benar-benar dipahami loh. Ini saya tidak bermaksud mengkriminalkan para ustadz, bukan. Saya tidak bermaksud seperti itu. Atau apa istilahnya kalian itu? Penjoliman ulama. Bukan, ini tidak bermaksud menjolimikan. Mereka memang patut kita teladani karena mereka mengajarkan, seharusnya mengajarkan kebaikan, mengajarkan bagaimana saling menghargai, saling menghormati, terlebih mengajarkan bagaimana hubungan kita dengan Allah. Maka para sahabat muslim, ikutilah ulama, kiai, ustadz yang isi ceramahnya itu memperbaiki hubungan manusia dengan manusia yang lain. Jangan ikuti hal seperti ini, yang isi ceramahnya hanya mengadu domba, isi ceramahnya hanya membenci, isi ceramahnya hanya menghujat dan menjelek-jelekkan penganut agama lain. Saya kira itu untuk para sahabat sekalian. Salam waras berpikir, The Truth Finder. Coca-Cola, 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 Coca-Cola. Mobil cherry atau Lestari, Blackberry, Blackberry, Moon of Beer atau Les Bear, Sampo Clear atau Les Clear, Soeharto,